Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, biasanya kita baca terlebih dahulu agar kegiatannya dilancarkan. Salam buka kelas. Selamat kawan, kita saling pada hari ini berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu cek absensi dulu ya. Siapa ada sekolah hari ini? Coba Ibu lihat dulu di jurnal, tidak ditulis jurnal hari ini. Baik. Hari ini Rabu. Ibu langsung tulis aja kegiatannya, yaitu tentang pengembangan ekonomi, review, Tadi. buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Meskipun di tengah suasana yang kurang kondusif oleh kabut asap, kita harus tetap semangat, harus termotivasi untuk belajar. Pendidikan bukan hanya pergi sekolah dan mendapatkan gelar, tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Ini bagus untuk motivasi kalian, biar kedepannya itu bukan sekedar keinginan kalian mencari datang ke sekolah, oh kita statusnya siswa kayak itu, bukan. Tapi intinya adalah berproses untuk bagaimana kedepannya itu dari sekolah ini nanti akan kita bisa mempersiapkan masa depan yang lebih cemerlang ya. Itu maksudnya. Kemudian Ibu berikan slide berikut ini untuk sebagai pemantik ya. Apa yang kalian lihat dari gambar berikut ini? Apa yang kalian lihat? Nah, ada gedung apa? Ya, sementara di bawahnya apa? Perumahan kumuh ya, yang kehidupannya berarti antara, kalau bisa dikatakan itu seperti Rabu Roma, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi adanya apa? Kesenjangan. Itulah yang akan Ibu berikan materi pada hari ini ya. Adapun tujuan daripada nah, kita bisa lihat. Kenapa kita belajar apa sih hari ini? Biar kenapa? Tujuannya apa? Bisa dilihat dari ini. Yang pertama menjelaskan pengertian kesenjangan ekonomi itu sendiri. Ya, kemudian indikatornya kita bisa tahu indikator kesenjangan ekonomi. Kemudian menjelaskan bentuk-bentuk dari kesenjangan ekonomi dan mengidentifikasikan maksimal 5 faktor ya. Jadi pada saat nanti di kegiatan berikutnya kalian bisa mengidentifikasi maksimal 5 faktor penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi. Ya, dengan belajar itu kita mengetahui yang pertama, Ibu di sini akan menjelaskan tentang materi kesenjangan ekonomi. Kemudian yang kedua, Ibu nanti akan memberikan sesi tanya jawab tentang pendahuluan materi yang sudah dijelaskan. Yang ketiganya nanti Ibu akan menayangkan sebuah video untuk kalian saksikan bersama. Dan yang keempatnya adalah setelah menyaksikan video tersebut nanti ada kegiatan diskusi yang mana kalian ada penugasan mandiri untuk lebih lanjut tentang arahan bagaimana kita berdiskusi. Nanti Ibu jelaskan lagi ya. Maksud gak Ibu untuk ngasih apa itu? Jadi intinya Ibu jelasin ini, kemudian nanti kalian berdiskusi menentukan
korelasi dengan dalam suatu negara. Secara etimologis ya, kesenjangan itu sendiri adalah tidak berimbang ya, atau tidak simetris. Simetris apa? Tidak sama, berbeda dari itu. Yang mana kalau dikaitkan dengan perilaku ekonomi jadi suatu keadaan ya, keadaan di mana kondisi ekonomi yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi kesimpulannya, kesenjangan ekonomi adalah jelas ke kondisi yang tidak berimbang ya. Berimbang sehingga yang terjadi di masyarakat di mana aspek ekonomi terlihat dari tidak seimbangnya pendapat masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu indikator kesenjangan ekonomi itu sendiri. Kesenjangan ekonomi dilihat dari indikatornya ya. Ketimpangan pendapat suatu daerah berasal dari ketidakmeratanya distribusi pendapatan. Dan distribusi itu kemana itu peredaran untuk pendapatan itu dijelaskan bagaimana pemerataan suatu negara ya. Disebutkan Indonesia ini termasuk agak parah di dalam kesenjangan ekonomi, apalagi pada saat COVID ya. Ya disebutkan pada datanya nanti berikutnya ada tuh datanya tuh semakin merosot. Ada perbedaan antara di perkotaan dengan pedesaan. Kalau di perkotaan yang jelas dampaknya sampai terjadi PHK besar-besaran ya kan, pas COVID kemarin itu tambah lagi menjadikan kesenjangan ekonomi. Tapi kalau di pedesaan tidak begitu berdampak. Karena apa? Karena kalau di pedesaan masih ada sifat gotong royong ya, toleransi. Jadi kalau di pedesaan kan banyak tanaman-tanaman itu keperluan cabai, sayur ya, bisa kita tanam sendiri atau ada tetangga ngasih ya. Jadi tidak juga berdampak secara langsung. Tapi kalau di perkotaan itu yang terjadi luar biasa. Bahkan perusahaan yang besar pun sempat tutup ya, atau menghentikan gara-gara dampak dari COVID kemarin. Nah, ini yang menjadikan Indonesia makin di kesenjangan ekonominya semakin meningkat dibandingkan dengan indikator lain. Ketimpangan pendapat menjadi aspek kesejahteraan yang penting karena juga melihat distribusi pendapatan dari masyarakat itu tidak hanya fokus pada satu kelompok saja. Next. Nah, ini bisa dibuktikan dengan koefisien Gini. Di sini itu ya menyebutkan bahwasanya koefisien Gini atau indeks Gini merupakan ukuran dari distribusi pendapatan. Tidak hanya mengukur distribusi pendapatan, koefisien Gini juga digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan. Ini bisa dilihat dari angka koefisien Gini. Kalau angka itu mendekati 0, berarti pendapatan terdistribusi secara merata. Dan kebalikannya, kalau mendekati angka 1, berarti menunjukkan pendapatan tidak terdistribusi secara merata. Ini bisa kita lihat seperti yang Ibu katakan tadi, ya. Misalnya indeks ini di perkotaan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan di pedesaan. Jadi dari 2009 semakin meningkat kesenjangannya tuh. Ini sesuai dengan kata ini. Kalau mendekati 0 berarti pendapatan terdistribusi merata. Ini kan semakin meningkat berarti semakin jauh, berarti tidak terdistribusi dengan merata untuk yang pertama. Yang kedua di pedesaan tidak begitu mencolok, ya malah mendekati 0. Tapi secara garis besar ini dikatakan distribusi tidak merata karena mendekati angka 0. Next. Bentuk kesenjangan ekonomi. Ini kesenjangan klasik mencakup perbedaan kelas, status, kekayaan, dan prestise yang dimediasi oleh gender. Gender apa? Jenis lah, jenis pendapatan dan pendidikan. Yang kedua, kesenjangan baru. Mengikuti keadaan yang lebih besar akan kompleksitas global yang meningkat dan adanya rentang pilihan yang lebih besar seperti pola konsumsi, gaya hidup dinamis. Penentu juga lain dari koefisien Gini tadi adalah yang terpenting kurva Lorenz. Ini kita lihat di sini, ya. Kurva Lorenz akan disertai angka kemiringan
yang disimbolkan dengan garis diagonal. Diagonal itu gimana? Ini diagonal ya. Nah, diagonal. Jadi kalau semakin jauh ini, semakin jauh kurvanya dari garis diagonal, berarti distribusi pendapatan tidak merata. Dan kebalikannya jika kurva mendekati kan, berarti garis diagonal itu mendekati merata. Jadi posisinya kayak ini. Kalau ditanya untuk A sama B, ya, mana yang mendekati untuk ini pendapatan yang merata? Yang di A atau B? Kalau lihat dari keterangan ini, semakin jauh kurva garis diagonal berarti distribusi pendapatan tidak merata. Yang jauh ini A atau B? Ini nah jauh, ini agak dekat dari sini tengahnya ini. Yang jauh berarti yang B. Nah, itu maksudnya. Paham ya? Nah, kita lihatkan video dulu sebelum kita semangat ya. Dewi dan Putri, dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi yang termasuk 10% termasuk 10% Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri. Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengkonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Ibu Dewi mampu untuk datang ke dokter secara teratur dan mendapatkan asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir normal dengan berat badan yang cukup. 2 tahun pertama, Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya, Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet. Keluarga Putri tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering terkena diare. Penyakit diare menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak, dia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun, karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti dan perlindungan yang minim. Tanpa pekerjaan yang layak, Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Tapi mari kita mundur sejenak. Bagaimana jika Ibu Putri bisa mendapatkan perawatan yang layak di saat hamil? Bagaimana jika Putri bisa mendapatkan imunisasi lengkap? Bagaimana jika rumah Putri memiliki air bersih dan sanitasi layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan peluang yang sama, mereka bisa bermanfaat untuk komunitas mereka. Dan pada akhirnya, mereka akan bermanfaat untuk Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Dewi dan Putri kesempatan yang sama. Ya, sudah selesai. Inilah potret kita. Ada
juga merasa kaya ataupun di sekitar kita ya. Di salah satu sisi ya tadi Dewi dengan kehidupan yang cukup mapan, dengan kesehatan yang bagus, pendidikan yang bagus, ya kan? Asupan gizi yang bagus, sehingga melahirkan seorang Dewi yang katakanlah cerdas di sekolahnya, sehingga dalam menggapai keinginan untuk mencapai cita-citanya, otomatis dia bisa melanjutkan sekolah yang bagus, kemudian kedepannya pada saat dia dewasa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Kalau pekerjaan yang bagus, dampaknya ke pendapatan yang bagus, ya kan? Dan apa yang terjadi di sisi lain, kehidupan putri yang mana telah dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu, ya kan? Kemudian otomatis pendidikannya juga susah untuk melanjutkan, jangankan kadang untuk sekolah, untuk makan sehari-hari lagi sangat minim, kurang. Otomatis gizi yang didapatkan juga tidak sebagus yang didapatkan oleh Dewi. Apa yang terjadi pada saat kalau sekolahnya tidak mampu melanjutkan sekolah yang tinggi, kerjaannya juga tidak dapat ya kerjaan yang bagus. Kalau kerjaan tidak bagus dalam artian yang mantap, yang minimal, yang UMR itu, otomatis kan berdampak ke pendapatan. Kalau pendapatan itu menurun, ya kan? Jadi akhirnya apa yang terjadi? Nanti kalaupun dia meneruskan kehidupannya ke generasi, punya anak juga kayak itu yang dialaminya, ya kan? Sangat ironis, ya kan? Sementara yang kehidupannya mapan itu akan semakin naik terus bertambah. Apa misalnya kalau bagusnya tuh kenapa tidak mendapatkan kesamaan dalam pertumbuhannya itu? Ini bisa dicobakan nanti atau untuk berusaha semaksimal mungkin bagi si putri itu. Jadi untuk belajar dengan dia, apapun salahnya tuh kalau misalnya uang bisa menjadi kendala untuk bisa meraih prestasi di pendidikan zaman sekarang itu. Ini aku rasa kalau anak itu mau belajar banyak program beasiswa, sebetulnya ya. Kalau anak itu bertekad, kalau meski ekonomi kurang tapi dia pintar berprestasi, akan mendapatkan beasiswa, terus kemudian sekolahnya otomatis tidak berbiaya kan. Nah itu bisa terjadi tuh, cuman kadang susah cari anak yang kayak gitu. Kalau dari diri kita memacu, memotivasi untuk menjadi bagus ke depannya, otomatis kan meskipun kita dari anak tidak belajar atau kurang mampu kan bisa akhirnya mendongkrak untuk kehidupan maju yang akan datang. Kalau kita berhasil melampaui itu, katakanlah si Agus ya, kamu ada motivasi kayak Agus, nanti otomatis untuk Agus dapat pekerjaan yang bagus, kehidupan yang mapan ya. Padahal tadinya kita gimana Gus ya, ini hanya contoh Gus ya. Nah, apa yang terjadi untuk ini anak-anaknya nanti juga akan mendapatkan kehidupan yang mapan. Kalau ada 1 Agus, 2 Agus, 1000 Agus, sejuta Agus, kan lama-lama jadi berimbang nantinya. Ya, jangan yang kita sudah terima kasih aja, ya kan? Kan kita namanya anak, bukan kayak yang mesti mati kayak mesti masa kayak gitu. Berarti tidak maju, ya kan? Kan tidak yang ngomongnya gitu. Paham? Nah, setelah paham dengan apa yang dikatakan ini, nah itu nanti di diskusi ya. Nah ini dia. Jadi sebagai tugas pertama, coba kalian ya, karena sudah diproses, jadi atur ini 1, 2, 3, ya, 4 sini, 5 belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan posisinya ini bisa dari ini langsung ke sini. Posisikan, bisa ya? Kalau yang itu ada ke sini nggak cukup nggak? Atau nyaman dengan posisi kayak itu? Nah silakan, ya ibu kasih tugas. Silakan identifikasilah bersama kelompok mengenai masalah tentang apa saja penyebab terjadi kesenjangan ekonomi. Ya, gagasan yang sudah dikumpulkan nanti bagikan portofolio, ya. Kalian tulis di situ, menulis apa yang ada di pikiran kalian, kemudian dengan diskusi
presentasi berasa bisa maju langsung dari tempat duduk saja, tapi berdiri ya untuk mempresentasikan apa yang barusan dilihat dari apa yang dipaparkan di materi tadi. Paham? Kalau tidak paham, ulangi lagi. Kalau paham, silakan langsung laksanakan. Ibu bagi dulu buka training-nya ya. Lima kelompok ya. Ini ya. Silakan ini dibaca dulu apa petunjuknya, oke? Baru itu, oke. Ngerti kan? Tulisannya apa? Maksimal 5. Minimal 3 ya. Ini buat 6. Itu namanya ya, ini penilaian untuk individunya. Jadi untuk penilaian penilaian kelompoknya ada juga di portofolio. Silakan ya. Jangan lupa kelompok berapa, dan terus lalu nanti mengumpulkan tidak ada ininya, tidak ada identitasnya, mengambillah. Aja lah, observasi lah. Ya. So, jangan lupa nanti kelompok namanya, terus diskusikan apa yang kalian itu sudah ditulis. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, apa kira-kira yang menurut kamu? Nah, ini sudah 1. Mana ya penilaian observasi. Mulai aktifkan kalian dalam berdiskusi. Menurut kalian apa sih fakta penyebab apa terus lagi? Di setiap daerah berbeda-beda. Ya, sambil menilai ya.
Sambil ibu nunggu kalian sudah menemukan jawabannya, ibu tinggalkan simpan kalian. Ibu, Edi. Diki, ya. Jalan 2 menit lagi. Ada kelompok yang sudah saya. Tinggal lagi kelompok 5 ya. Kita tunggukan 2 menit lagi. Ya? Siap? Ya? Sebentar lagi. Kita tunggukan. Kelompok 4. Kita tunggu sebentar kelompok 4. Ingat ya nomornya, jadi tuliskan di depan nama. Kelas 11 ya. Kelas 11 Sudah kelompok 4? Sudah. Baiklah. Dan 30 menit. Lama-lama tuh. Sampai dia menghapus mana? Coba kalau ada tambah lagi. Tambah 5 menit lagi ya. Tambah lagi. Apa yang kira-kira? Tambahin apa yang menurut kami yang kurang? Itu daripada sidangan ini.
Ayo. Baru 2 tambahlah. Kalau berapa lagi? Itu lagi. Dan video berdasarkan tayangan video yang kamu lihat. Ya, jangan cuma 1, 2 kayak itu. Tambah lagi, ya, kurang maksimal. Ya. Ya, silakan. Dari sudah. Ada yang 3 ibu lihat, ada yang 4, ada yang tadinya ada yang 2, terus ternyata ada pemikiran lagi, jadi tambah 1 lagi ya. Ya itulah, nanti kita bandingkan, benar enggak itu termasuk dari penyebab kesenjangan ekonomi. Oke, untuk lebih lanjut kita lihat presentasi hasil diskusi kelompok 1. Kami persilakan yang akan dibawakan oleh Elsa. Silakan, Elsa. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil identifikasi masalah tentang terjadinya kesenjangan ekonomi. Faktor penyebab kesenjangan ekonomi. 1. Keadaan demografi. Alasan dan penjelasannya, kondisi demografi berkaitan dengan kondisi penduduk di satu daerah dengan lainnya tentunya berbeda, baik itu dari segi jumlah, komposisi, dan persebaran. 2. Pendapatan yang tidak merata. Alasannya, tingkat pendapatan atau upah di setiap daerah berbeda-beda. Hasil ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi sebab masyarakat di daerah perkotaan akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di perdesaan. 3. Kondisi pendidikan. Perbedaan fasilitas maupun mutu pendidikan akan menghasilkan perbedaan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat salah satu modal dalam menghasilkan standar ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. Perbedaan itu menimbulkan kesenjangan ekonomi. Dan yang terakhir, kurangnya lapangan kerja. Sempitnya lapangan kerja akan memunculkan pengangguran di masyarakat. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan maksimal. Jika di suatu daerah tidak mampu menciptakan lapangan kerja, maka kesenjangan ekonomi dapat semakin membesar. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang bagus sekali, tepuk tangan dulu. Berikutnya yaitu presentasi dari kelompok 2 yang langsung dibacakan oleh Tasya ya. Silakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil identifikasi masalah tentang apa saja penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi. Faktor yang pertama yaitu keadaan demografi. Demografi merupakan data statistik tentang populasi masyarakat yang meliputi usia, jenis kelamin, dan ras. Adanya demografi juga memiliki tujuan tertentu seperti mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan bermacam-macam aspek organisasi sosial. Faktor yang kedua yaitu kondisi pendidikan. Sebagaimana penyebab kesenjangan ekonomi adalah pendidikan yang tidak merata. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting demi memperkuat fondasi perekonomian negara. Maka solusi mengatasi kesenjangan ekonomi adalah meningkatkan kualitas pendidikan yang merata. Faktor yang ketiga, pendapatan yang tidak merata. Dengan memperoleh pendapatan yang tinggi, maka tingkat kemampuan pemenuhan kebutuhan masyarakat semakin tinggi. Sedangkan tingkat upah yang rendah akan membuat masyarakat selain itu pembangunan tidak merata. Terima kasih kepada Rasya. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah sudah bisa terkenal dengan baik karena durasi jawabannya lebih bagus nih. Lanjut kelompok 3 yang akan dibacakan oleh Rama ya. Tentang ya Rama ya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan faktor penyebab kesenjangan ekonomi. Pertama, dari kondisi pendidikan.
Kondisi pendidikan yang berbeda di antara di kota yang dilengkapi dengan prasarana yang memadai, sedangkan di desa sarana prasarana pendidikan kegiatan pembelajaran itu cenderung kurang. Kedua, pendapatan yang tidak merata. Di daerah perkotaan atau perindustrian biasanya memiliki upah yang tinggi dibandingkan daerah pedesaan, sedangkan tingkat upah yang rendah akan menyebabkan masyarakat kurang memenuhi kebutuhan hidup. Tiga, tingkat upah yang rendah. Upah yang rendah akan membuat masyarakat hidup kekurangan dan membuat masyarakat akan membuat suatu masalah atau seperti pada umumnya di desa sering terjadi pemalingan itu dapat menyebab masalah. Ya. 4. Keadaan demografi. Perbedaan yang mencolok di antara Pulau Jawa dan pulau lainnya karenanya penyebab penyebaran penduduk tidak merata, sehingga di Pulau Jawa memberikan peluang pekerjaan yang layak dan cenderung berpusat di Pulau Jawa saja. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Kayaknya semua kemudian bolehlah sebagai materi dari lanjut dia kelompok 4 yang akan dibacakan oleh Alika Santi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor penyebab kesenjangan ekonomi. Pertama, kurangnya lapangan kerja. Hal-hal yang menjadi penyebab kekurangan di Indonesia bukan hanya kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya peminatan pasar. Alika sini hadapin biar paham lebih jelas suara. Hal-hal menjadi penyebab pengangguran di Indonesia bukan hanya kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya peminatan pasar, melainkan penyebab pengangguran di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan, keterampilan, dan keinginan belajar para pencari pekerja. 2. Kondisi pendidikan. Pendidikan merupakan generator bagi masyarakat agar bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Perbedaan kondisi pendidikan akan menghasilkan perbedaan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, sumber daya manusia yang berkualitas dapat menjadi salah satu modal dalam menghasilkan standar ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. 3. Keadaan demografi. Kondisi penduduk di satu daerah dengan daerah lain tentu berbeda, baik dari segi jumlah komposisi, kesebaran, kondisi penduduk yang semakin beragam antara penduduk di perkotaan dan pedesaan tentu saja akan menghasilkan masalah yang semakin besar. Bagus. Tepuk tangan lagi. Yang kelima, terakhir silakan yang akan dibacakan oleh Radit. Baiklah, saya akan membacakan faktor penyebab kesenjangan ekonomi. Yang pertama yaitu demografi. Pertama antara lain keadaan ekonomi dan tingkat pendidikan, tingkat perbaikan status urbanisasi dan industrialisasi. Yang kedua, pendapatan yang tidak merata. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, pembangunan tidak merata, pengangguran yang jumlahnya semakin tinggi dan menurunnya nilai tukar produk industri yang mengakibatkan hancurnya industri kerajinan rakyat. Yang ketiga, pembangunan yang tidak merata. Karena di Indonesia belum adanya sikap profesionalisme dari perilaku pengembangan maupun pemimpin dari daerah itu sendiri, dan belum adanya optimalnya dengan kebijakan nasional dan daerah dari pihak masyarakat. Yang keempat, kondisi pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pembelajaran seperti guru kelas. Baik, tepuk tangan dulu. Semua kelompok sudah mempresentasikan dan hasilnya luar biasa ya. Karena Ibu rasa kalian memang anak-anak yang cerdas ya. Terima kasih. Kumpulin. Penyebab kesenjangan ekonomi adalah yang disebab menurut presentasi kalian itu sudah tepat. Kita lihat saja slide berikut ini untuk mencatatkannya. Ya, apa demografi itu? Berkaitan dengan kependudukan. Kondisi penduduk suatu daerah dengan daerah lain berbeda dari segi jumlah, komposisi, persebarannya. Intinya bisa kita lihat
padat penduduk di mana? Pulau Jawa atau luar Pulau Jawa? Kalau Ibu tanya, siapa bisa jawab? Jawab. Padat penduduk di Pulau Jawa atau luar Pulau Jawa? Yang padat penduduknya. Yang padat penduduknya. Iya, Jawa betul sekali. Ya, itulah yang terjadi. Ibu beneran orang Jawa, jadi tahu betul. Kalau diskusi ngomong itu, kalau kita namanya lama di sini ya, bukannya pamer. Untuk menopang dulu ibu honor kan 21, tak mungkin lah misalnya itu. Jadi adalah sedikit untuk tambahan yaitu dari ibu. Kalau diomongin kita sekian untuk nambah penghasilan itu orang sana kita 7. Kalau kita nyebut namanya kebun kan di tempat yang sepi ya. Tapi di sana tersebut dengan luasnya hektar kita sebut itu terkejut. Alangkah ini itu di Sumatera itu alangkah kaya katanya, tidak tahu kayak ini harga kita turun ya, hanya kita yang tahu. Tapi kita tersebut hektar tuh kayaknya nggak mungkin di Jawa tuh, karena yang ada tuh gedungnya tuh, Jovio baru dari Jawa ke Bali, apa yang dilihat? Kalau lihat dari jalan layang itu kayak lihat rumah-rumahan, motel yang main kita mainan itu ya. Nah, kayaknya tuh seperti jalan dongeng aja ya. Setiap kali kamu lihat di Palembang, ada yang nyamain ke Jakarta jauh ya? Jauh sekali. Yang kayak itu kita lihat tuh di banyak. Lantai berapa? Udah belasan, puluhan. Nah, terus harganya berapa? 1 hektar. 1 meter itu ada saja yang sekitar. 1 meter itu berapa? Iya, kalau ibu lihatkan di kotaknya nih, segini, sejuta, serius itu, ya. Nah, itu bedanya. Karena apa? Di situlah tempat dunia perdagangan kan yang di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya, Solo, ya. Itu semuanya tuh termasuk kota-kota besar. Sedangkan yang nggak besar lagi memang harganya lebih mahal dibanding dengan yang ada di Sumatera. Itulah yang terjadi sebenarnya. Jadi otomatis di sini kan tidak sebanding ya. Jadi di sini ada perbedaan jelas. Jadi itulah kadang kalau di Jawa ini kisah yang sering kita alami dan kita dengar ceritanya. Ya, orang Sumatera merantau ke Jawa, ya kan? Tidak. Dan aku kembalikan dari Jawa, dari Sumatera ke Jawa. Ujungnya tidak kembali lagi ke sana. Ini banyak dialami. Ayo, aku nak merantau anak SMA ini belum nak gawe. Cari pengalaman, kabar-kabarnya di sana pasti banyak di Bandung, Jawa Barat, Jakarta ya. UMR jadilah. Ternyata kamu berbekal nekat itu alhamdulillah diterima kerja di situ. Apa yang terjadi? Akhirnya nambah penduduk di situ. Belum kalau misalnya yang mudik ke Jawa, maunya cuma sekedar nanti pulang lagi. Ternyata yang terjadi malah sebagai tempat tinggal. Banyak loh. Ini itu lihat itu karena di sini susah. Lapangan kerja itu ke Jawa Barat yang banyak pabrik-pabriknya kayak itu ya. Nah, terus kemudian coba-coba akhirnya pasar. Nah, itu otomatis kan menambah penduduk, karena dia rasa nyaman karena di situ pusat perdagangan, dia ada mall banyak, kemudian banyak pabriknya, banyak sarana olahraga, mallnya, tempat hiburannya yang pasti. Kalau kita di sini bisa dikatakan kurang hiburan, benar nggak? Ya kan? Nah itulah maksudnya dari penyebaran demokrasi ini bisa dicontohkan karena Pulau Jawa memberikan peluang mendapatkan pekerjaan yang layak. Maka banyak masyarakat yang pergi mencari pekerjaan di Pulau Jawa sehingga terjadi persebaran penduduk yang hanya terpusatkan di Jawa. Kenapa kita misalnya ada sih presiden dari pendukung Jawa? Hendaknya itu kita sebagai masyarakat cerdas lah. Kira-kira pilih presiden bukan mereka kampanye nih. Maksudnya tuh yang kira-kira bakal membawa
kita posisi ini bisa berkembang sama maju. Kalau laparnya yang itu baik, itulah susahnya bagaimana. Nah, untuk cari pendukungnya orang jauh banyak, otomatis orang jauh itu lah ya. Nah kendalanya nih ada suatu waktu. Nah, siapa tahu calon presiden ada di kelas ini, tepuk tangan dulu. Siap. Siapa tahu dunia ada tepuk tangan ya. Kalau sekolah ini hanya Jawa, dan siapa tahu nanti sebentar lagi jalan lintas betul ke Jambi itu cuma tembus 3 jaman loh. Itu kan sudah dihitung dari 6 jam, 7 jam. Ya, siapa tahu nanti lama-lama kan rame, ya rame berarti banyak penduduknya. Otomatis kalau kita nyala berarti banyak pendukung. Kenapa salah? Misalnya orang presiden di Sumatera nyala, karena penduduknya kurang penduduknya. Yang menang Jawa itu karena penduduknya banyak sekali. Ya, berapa kali orang Sumatera ini di sini masih kalah oleh penduduk Jawa. Takutnya kalau Jawa teman-teman itu karena saking banyak diincar oleh banyak orang, banyak itu takutnya. Makanya ini ada program pemerintah PKM ya di kota baru di Kalimantan Selatan. Itu termasuk juga masuk ke sini deh untuk menghindari kesenjangan. Paling tidak meminimalisir nanti ke depan. Kalau di sana ada kota baru, otomatis di sana juga merapikan ekonomian yang tadinya tanah-tanah kosong itu nanti terisi semua oleh manusia. Bukan nggak mungkin lagi nanti artisnya banyak hijrah ke situ. Oh kita ada ini ada ini. Kalau kamu mau daftar ke jadi ASN, terima karena masih dikit. Iya orangnya. Siapa takut untuk bikin ASN? Ada kondisi itu ya. Kalau kita kepepet di sini daripada ngomong itu kan pasti balik ke nyadar maaf ngomong. Tapi tidak apa-apa. Dari step by step boleh mantan merek. Tapi lama-lama duit dari mantan kalau kita bersih apa tuh punya semangat yang kuat nanti jadi bos karet ya ada itu udah apa step by step penting kita ada kegiatan positif nak bergawe kerja itu yang penting ya lanjut yang kedua yaitu kondisi pendidikan adalah regulator ya semakin tanggal untuk meningkatkan kualitas kehidupan mesti memiliki kurikulum yang sama, tetapi setiap daerah tidak memiliki kualitas yang sama dalam pendidikan. Hal ini kenapa? Karena disebabkan fasilitas itu yang terjadi di sini. Ibu pinginnya kayak ini tiap hari, ya kan? Enak, tidak ada susah. Jangan saya biasa, kata susah habis, tidak ada sinyal. Kemarin, kenapa ibu kalau misalnya berarti ada di sosial inilah yang mencerminkan pendidikan zaman sekarang. Ya, guru harus tahu di TPACK digabungkan dengan teknologi. Itulah yang terjadi. Jadi pembelajaran jadi asik, tidak jenuh, ya kan? Benar tak? Jadi kalau ada kenapa guru menyalahkan siswanya sering keluar masuk, nak beli permen lah, nak beli pena lah, nak ke WC lah, ngomong-ngomong. Jadi inilah yang terjadi. Karena siswa merasa bosan, jenuh, melulu dengan pembelajaran yang itu saja. Nah di sinilah termasuk support bagi guru untuk kalau ada peralatan yang jadi masalah ini kurang kan kita cuma ada 3 tempat, guru hampir 60. Ya, kalau di SMK kemarin tuh alhamdulillah sering karena kebenaran ibu ada sendiri ya dengan perkantoran, jadi 3 lagi ambil di kalau buku. Nah di sini lah yang ya sebenarnya kalau mau buka ya, dan dari sini ibu berkeyakinan kalau ada rezeki tak beli sendiri ternyata memang enak ya kan merasa kalian termotivasi nanti kalau cuma nanti tayangan video lain ya pembelajaran gaya lain ada ice breakingnya ya ada yang kemarin sudah sempat ya ice breaking ya yang main kelas tangga ya siapa yang untuk jawaban A benar, nomor kiri atau tidak ke kanan ada ya? Itu kan kalau misalnya kan jadi hilang atomnya daripada nanti ujungnya itu cerewet marahi si Arya lagi dan ngorok yang si Kevin singlah permisi bu permisi sehari sekali perjalanan pertemuan tuh 2 jam permisi sama ibu kan kalau cuma mapel dia di sehari 10 kali permisi tidak tahu apa itu kerjaannya jadi anak kecil. Nah itu mungkin pembelajaran yang menonton
kita tuh harus ada ini, ada motivasi ya. Apa yang aku dapat hari ini, aku harus dapat ilmu apapun ya. Karena inilah bekal, inilah modal kalian ke depannya untuk mencapai masa depan, menjadikan mimpi jadi kenyataan. Kalau kamu bagus, karakternya disiplin, nurut guru, kerja di tugas dikerjain terus, tapi alhamdulillah semangat di sini karena bertemu dengan anak-anak yang lumayan baik, yang hebat semangatnya dalam menempuh pendidikan. Yakin kalian nanti berdoain jadi anak-anak sukses. Amin. Anak SD ini sudah megang laptop, ya, sudah megang laptop, kemudian untuk mempelajari, ya, ada malah buku itu dakwah dipakai kan kalau di SMA Plus itu, ya, itu tontonan sekolah kalau dari masuk itu, karena ada penggantinya yaitu laptop. Disitulah belajar, disitulah menjadi tugas kirim memanfaatkan teknologi. Tapi kita tidak salah kecil hati. Karena apa? Karena mempunyai badan yang berbeda. Tapi ini yakin dengan motivasi apapun itu, kalau tetap belajar dengan baik, insya Allah akan mencapai kata sukses. Next ya, panas ya. Selanjutnya yaitu pendapatan yang tidak merata. Tingkat pendapatan atau upah di setiap daerah berbeda-beda. Ya, hal ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi. Ya, sebab masyarakat di daerah perkotaan atau industri tadi dikatakan memiliki kesempatan untuk mendapatkan upah yang tinggi. Ya, dengan memperoleh pendapatan yang tinggi, maka kemampuan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan semakin tinggi. Sedangkan tingkat upah yang rendah akan membuat masyarakat kesulitan memenuhi. Tapi masuk tadi, ada yang jawab itu. Selanjutnya, pembangunan yang tidak merata. Ya, pembangunan yang tidak merata merupakan salah satu langkah negara untuk mengurangi kesenjangan. Ya, contohnya yaitu bentuk pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan infrastruktur. Jika pembangunan infrastruktur itu dilakukan dengan baik, maka otomatis wilayah dapat melakukan kegiatan ekonomi secara efisien. Ya. Jadi intinya kalau pembangunan merata, ini langkah untuk mengurangi kesenjangan. Nah, ini adalah pentingnya. Kesejahteraan masyarakat dengan ketersediaan lapangan kerja. Sempitnya lapangan kerja otomatis akan menimbulkan pengangguran. Satu pengangguran padahal dia itu sebagai kepala keluarga otomatis berdampak banyak yang ada di dalam keluarganya. Jadi otomatis jadi kehidupannya kurang, ya, penuh dengan kekurangan fasilitas pendidikan kurang, sanitasi kurang, kemudian yang pasti juga pendapatannya kurang, dan itu terjadi apa ini? Dapat saja terjadi lapangan kerja luas, tapi kompetensi yang dibutuhkan tidak tersedia. Jadi jika suatu daerah tidak mampu menciptakan lapangan kerja, maka kesenjangan ekonomi dapat besar. Inilah 5 faktor yang terjadi, ya, penyebab ke kesenjangan. Dari yang ibu tanya itu, yang jelaskan ini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada. Sudah cukup jelas semuanya. Itu kalau sudah jelas itu mau menilai, ya, menilai tes formatif seberapa jelas tadi. Jangan-jangan cuma kalian mau istirahat. Ya, ibu bagikan tes yang ganda saja. Jawab yang betul itu
disilang karena kita udah pakai apa? Ibu bagikan. Ada soalnya. Ini termasuk ada sebagian soal kok. Coba tolong dibantu untuk gambar jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak lembar jawaban. Kayak lembar jawaban ditulis silang. Namonya yo, jangan lupa. Namo. Sebelas enam. Silangnya kayak silang ulangan ya. Nah, ini ada gambar tadi. Ada yang belum dapat? Sudah? Sudah semuanya? Jawabannya juga? Nih, pena. Mana ya pena itu tadi? Jawabannya yang agak buram. Silang aja ya. J. Salah apa benar? Hah? Benar sih. Pena ya? Ini. Hasil PW penanya. Masih berarti buat apa? Pasang dulu. Akhirnya berapa?
menit lagi ya dari sekarang. Tiga menit. Untuk portofolio dulu Pak. Lagi. Yang presentasi tadi, silakan kumpul untuk presentasinya dulu. Nanti menyusul untuk yang ganda, oke? Ya, sini kita tolong dikumpulkan. Ini, yang portofolio tadi, hasil presentasi. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, silakan. Sudah semuanya? Yakin? Luar biasa, ayolah pinter kalau semuanya di ilmunya hari ini. Sudah boleh? Hanya 10 menit lagi. Silakan. Ya soalnya juga nanti mana kalau hasilnya memuaskan. Langsung aja deh materi pakai PBL, problem based learning, video terus kalinya kayak itu ya nanti ya. Jadi video bervariatif ya. Sudah semuanya? Sudah. Berikutnya Ada yang belum. Ibu ada satu. Ada yang ini dah. Ada yang ditanyakan untuk mengenai sebelum nanti merefleksi. Refleksi itu penilaian apa yang sudah ibu lakukan atau kamu kita belajar ini sih. Nanti tinggal centang aja nak ya, tinggal centang. Apakah ada S, ada S, terus yang jadi kalau misalnya kriteria menurut kamu itu apa bagus presentasinya? Motivasi. Untuk memberi motivasi maksudnya. Untuk memotivasi supaya ini kamu tuh kayak mana sih dengan belajar kayak ini? Tinggal nyentang. Kalau sangat setuju, sangat bagus berarti SS. Ini ada kriterianya. Jadi ketentuan itu. Untuk lebih jelasnya ibu langsung bagikan aja ya. Mana sih tadi? Nah, ibu bacakan petunjuk pengisian lembar observasi. Isilah ini kegiatan terakhir untuk apa memotivasi kalian. Ya. Isilah terlebih dahulu identitas kaum yang tersedia tulis nama kamu. Kemudian terdapat buku pilih. Pertanyaannya yang bu ya dengan yang pakai. Pilih jawaban yang benar. Kalau STS sama tidak setuju. TS tidak setuju. Setuju S sama setuju SS ya. Berarti kalau menurut kamu motivasinya berarti S sama SS. Tapi ibu sama W ada bedanya masih nganggur lalu berarti tidak setuju atau S. Apa yang kalian rasakan juga? Ininya kayaknya semuanya motivasi nih. Belum waktunya masih 2 menit lah sudah ngumpul. Kayaknya presentasi juga semangat. Berarti keren, mantap. Bisa dilanjutin ini ke depannya. Oke, ngerti nggak? Paham nggak yang itu suruh? Silakan.
Nomor absen ini. Nggak usah isi bahasa. Namo kan. Sangat setuju. Setuju. Tidak setuju. Sangat tidak setuju SPPS. Kalau TST tahu sama. Tahu sama. Tahu sama. Apa yang kamu rasakan tuh? Pelan-pelan, tentang. Jawab, jangan sambil kejam. Budayakan literasi membaca. Ya ampun. Nggak usah diisi, tidak apa-apa. Berapa menit? Waktu jam 12. Jam 12. Iya. Jamnya
Kelompok 1 sudah saya Sudah. Sudah? Ya. Jadi ini nanti sebagai acuan karena di sini judulnya observasi motivasi belajar selagi. Untuk mengobservasi tujuannya apa? Untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan motivasi belajar yang ada pada peserta didik setelah guru menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran tadi PBL, kepanjangan dari Based Problem Based Learning, ya. Pada pemetaan masalah, ya. Hasilnya nanti sudah bersambung yang sudah kalian tuangkan dalam bentuk presentasi. Diharapkan setelah belajar kayak ini kalian akan jadi memang termotivasi, tidak lagi jenuh kegiatan pembelajaran karena kita dituntut untuk berpikir kritis, ya, empati, ya kan, kreativitas berpikir. Jangan selama ini cuma iya guru jelasin, ujungnya jenuh, kamu tetap jenuh, ya kan? Ngantuk. Keluar, permisi bu, di pena lah, di apel, kantin mungkin, atau mendapat di WC. Kayaknya sebagai tempat favorit, ya. Tapi bu yakin kalau anak-anak yang memang tadi sesuai dengan yang dimotivasi itu benar-benar mau sekolah, jadi benar-benar mendapatkan yang akan menjadikan manfaat bagi kalian kedepannya dalam mewujudkan ini menjadi kenyataan untuk menjadi orang sukses. Oke, siap ya? Kita buat diary pada hari ini. Nah, ini bagus sih Ibu Asar. Ibu bacakan dengan lantang. Kesenjangan sosial ekonomi adalah suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan di dalam kehidupan masyarakat yang menjadikan suatu perbedaan. Kesenjangan ekonomi dapat menimbulkan perbedaan yang mencolok dalam suatu wilayah tertentu dan ternyata banyak faktor yang membuat terjadi kesenjangan ekonomi. Ya, yang mana semua faktor tersebut adalah salah satunya merupakan kita yang alami sendiri. Ya, meskipun kurikulum sama, tetapi setiap daerah tidak memiliki kualitas yang sama dalam pendidikan. Kenapa? Karena kita merasa di kota itu nah media alat prasarana itu lengkap, ya. Labnya penuh dengan komputer, anaknya juga difasilitasi komputer, kadang laptop, ya, satu anak kadang satu. Apalagi sekolah yang bagus itu laptop sebagai pengganti buku. Kenapa? Disitulah tugas, disitulah menyelesaikan ngirim tugasnya di situ. Ada aplikasi khusus seperti yang ibu sebagai mahasiswa yang pakai LMS, ya, LMS. Disitulah ibu belajar, ada dosen masih itu pembelajaran online, ya, langsung kita presentasikan. Presentasinya kayak mana? Dengan share screen. Ya, tampilan PowerPoint yang kita buat sebelumnya malam begadang penting kayak itu. Besoknya kita presentasikan di depan dosen itu. Tinggal lagi bagi layar share screen itu, ya. Disitulah materi-materi presentasi kita. Kayak kamu presentasi kan? Tadi maju berbicara, ini tidak. Kita dalam bentuk langsung aplikasi, Word, PDF, PowerPoint kayak itu. Kita langsung ngomong. Ya. Itu kalau di sekolah bagus, unggulan itu yang terjadi itu. Nah, kerjakan soal tes, misalnya soal penugasan, ya. Nah, halaman sekian, atau langsung sudah ada kirim filenya, kamu ngerjain tuh, ya, langsung kirim, atau bentuk apa namanya tugas-tugas yang lain, itu bisa dialami dengan jika memang lagi sudah itu, ya. Kalau untuk sekolah yang bagus itu hebat biasa, hebat luar biasa teknologinya. Tapi kita yang di sini ya sesuai dengan kondisi. Di sinilah kurikulum merdeka. Tidak harus dipaksakan seharusnya, ya kan? Tapi paling tidak kita tidak boleh gaptek gagal teknologi, ya. Karena apa? Kalau gagal teknologi kita juga ketinggalan zaman, ya. Kita harus update terhadap apa yang terjadi sebenarnya
dengan begitu mudah-mudahan nanti kalian juga bisa dalam memecahkan masalah di setiap mulai menganalisis ini ya, mengidentifikasi masalah, kemudian diberikan solusi pemecahannya. Dan inilah yang akan nanti kita kupas tuntas di setelah pertemuan keduanya, yaitu solusi kesenjangan ekonomi. Ini kan penyebabnya apa? Nah, penyebabnya apa sih? Nah, maka pertemuan berikutnya bagaimana solusi dan dampak dan solusinya untuk penyebab untuk kesenjangan ekonomi. Nah, itulah yang bisa Ibu sampaikan ya. Berikutnya pertemuan berikutnya yaitu tentang apa? Solusi kesenjangan. Ya, solusi. Ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat ya. Ya, bisa bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Ibu akhiri. Oke, kita tutup kegiatan ini dengan ucapan hamdalah